Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 SD. Jangan salah ya guys, kalau kalian ngeliat ini sekilas tuh emang sama dengan versi yang regulernya, tapi versi SD ini jadi versi yang lebih modern dan juga lebih mahal dikarenakan dengan adanya beberapa improvement dibandingkan dengan versi Mexico 66 reguler. Gue sebenarnya udah punya sepatu ini cukup lama dan baru kepikiran untuk ngebedah sepatu ini lebih detail lewat video YouTube karena kemarin tuh gue baru kedenger gitu sepatu ini lagi naik daun lagi. Dan emang bener sih, misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall, sering banget. Bahkan gue bisa yakin bakalan ada orang yang pakai sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66, entah itu ibu-ibu, atau eksekutif muda, orang-orang kantor, anak-anak muda pun banyak yang pakai gitu, terutama seri yang Cowboy Bruce Lee. Makanya di video kali ini gue pengen ngebahas apakah di tahun 2024 ini masih relevan untuk punya sepatu Mexico 66, terutama yang versi SD ini guys. Gue jadi penasaran kenapa di tahun 2024 ini makin banyak orang yang pakai sepatu Onitsuka Tiger Mexico, terutama versi yang reguler ataupun yang SD seperti ini guys. Karena kalau gue lihat juga di store, sepatu ini tuh harganya malah lebih naik gitu di beberapa tahun ke belakang. Dulunya gue tuh sempat beli sepatu ini kalau nggak salah harganya 2 jutaan, dan sekarang kalau gue lihat lagi di website ataupun di retail store, sepatu ini tuh sekarang dijual dengan harga 3 jutaan gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga beberapa faktor yang bikin sepatu ini menurut gue melejit adalah dimana ya emang tren sepatu lagi mengarah ke sepatu yang build-nya slim seperti ini. Kalau kalian tahu Adidas Samba itu juga naik banget dan di beberapa tahun ke belakang kan sebenarnya lumayan susah tuh untuk ngedapetin sepatu Samba. Sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 ini kayak selalu ready available di retail store, di beberapa online store juga ada, cukup mudah didapetin. Dan banyak orang yang awalnya pengen ngebeli sepatu Samba akhirnya beralih tuh untuk mereka ngedapetin sepatu Onitsuka Mexico 66 ini. Beberapa temen gue juga sempat nyeritain pengalaman yang serupa. Tapi balik lagi guys, menurut gue nggak sampai di situ aja. Selain dari sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 ini punya nilai histori yang tinggi, dimana sepatu ini jadi salah satu sepatu yang digunakan pada Olimpik di tahun 68 sebagai sepatu running. Tapi secara eksekusi produknya menurut gue juga Onitsuka Tiger ini berhasil mengeksekusi produk yang ya secara detailingnya, secara craftsmanshipnya juga menurut gue sih menarik banget. Selain itu ya guys, kalau buat gue sendiri yang bukan pelari, gue sih nggak terlalu mentingin dari sisi nilai histori larinya, tapi buat gue sendiri sebenarnya ngelihat looks dari sepatu ini tuh sebenarnya cakep banget gitu. Ini mau dipakai buat sekolah bisa, mau dipakai ke kampus bisa, mau dipakai ke kantor bisa, untuk acara-acara yang bisa dibilang semi formal pun bisa, yang casual bisa. Ya kayak sepatu yang memang multifungsi aja gitu guys. Kalian mau paduin sama jeans bisa, kalian mau paduin sama celana-celana chinos ataupun celana-celana yang berwarna juga masih masuk banget. Dan balik lagi, menurut gue sih sebenarnya zaman sekarang penting juga untuk punya sepatu yang bisa digunakan di beberapa occasion. Dan baik lagi juga kalau gue pengen ngebedah sedikit lagi dari sisi dimana tren sepatu-sepatu casual seperti ini tuh lagi naik banget. Yang sebenarnya di top of mind itu kan pasti ada yang namanya Converse, ada juga Adidas Samba, dan kebanyakan orang tuh pasti pengen berusaha untuk sedikit beda lah guys, ngasih look yang sama tapi ya ada sedikit yang beda gitu. Dan salah satu faktor lagi yang menurut gue di-deliver dengan sangat baik oleh Onitsuka Tiger ada dari sisi kenyamanan. Kalau tadi kalian lihat versi Mexico 66 biasa itu punya nyokap gue, dan by the way nyokap gue tuh punya beberapa sepatu Onitsuka Tiger juga, dan dia itu bilang itu jadi salah satu sepatu ternyaman guys, sampai punya beberapa. Makanya gue bisa ngambil nih tadi satu di sini. Dan gue bingung sih sebenarnya sepatu dengan build seperti ini, teknologinya juga bisa dibilang nggak yang gimana-gimana banget, tapi banyak orang yang bilang kalau itu sepatu yang paling nyaman gitu, yang nyaman buat dipakai daily. Dan sebenarnya setelah gue nyobain versi yang SD ini, jelas dengan adanya improvement terutama di bagian cushion, dimana sepatu ini menggunakan teknologi Amplifoam di bagian heelnya dan juga adanya penggunaan Ortholite insole yang terbilang cukup tebal, gue akuin ini merupakan sepatu yang build-nya berasa nyaman aja gitu guys. Ya
nggak tahu ya guys, gue ngerasanya juga secara fittingnya itu enak, pas dipakai itu juga cushioningnya mau ngomong basic tapi ya kayak nyaman aja gitu. Jadi ya berasa sepatu yang emang asik aja gitu buat dipakai sebagai sepatu daily. Kadang-kadang kita tuh apa ya, nggak harus ngedapetin teknologi yang top tier, terus kayak fitur-fitur yang gimana-gimana banget. Tapi kadang sesuatu yang dengan build seklasik ini tuh kita bisa ngedapetin kenyamanan juga dari produk yang memang secara eksekusinya itu baik guys. Menurut gue sih insole-nya lumayan game changer ya guys. Ini build-nya asli tebel banget. Terutama kalau dibandingkan dengan apa yang bakal kalian dapetin di versi regulernya. Ini nggak bisa dicopot, jadi kayak gini aja. Dan ini entah ya guys, rasanya tuh kayak bener-bener lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa insole ultralight yang gue sering temukan di sepatu basket gue. Selain itu gue juga lumayan demen sama build boardless di area dalam, dimana ini juga merupakan implementasi klasik gitu di sebuah sepatu pada masanya. Dan nggak sampai di situ aja, terutama untuk versi SD dari Onitsuka Mexico Tiger 66 ini, mereka juga meningkatkan dari sisi fit yang ditawarkan, dimana fittingnya itu lebih slim, lebih narrow, lebih one-to-one lagi. Dan buat gue sendiri yang tipe kakinya narrow, gue bisa ngedapetin fit yang one-to-one di sepatu ini. Paling kalian perlu perhatiin aja kalau dari segi sizingnya sendiri, sepatu ini tuh menurut gue fitnya agak panjang. Jadi buat gue sendiri harus turun satu size dibandingkan dengan sepatu olahraga gue biasanya. Tapi buat kalian yang mungkin punya kaki lebar, kalian perlu cek lagi di store, terutama buat kalian yang tertarik sama yang versi SD ini guys. Karena balik lagi versinya agak beda dengan versi yang reguler. Dan buat kalian yang mungkin udah terbiasa dengan sepatu-sepatu seperti Converse, Vans, itu kan fittingnya agak beda sama sepatu olahraga, jadi kalian perlu perhatiin juga. Sepengalaman gue pakai sepatu ini, gue cuma bisa ngomong kalau dari sisi leathernya ini bener-bener soft banget. Ini loh yang bikin nyaman gitu. Jadi waktu dipakai meskipun fittingnya itu tight secara overall, tapi nggak ada hot zone gitu waktu dipakai. Detailing-detailingnya juga klasik, logonya Onitsuka cakep, di area tang begini. Bagian area belakangnya Tiger, kalian bisa lihat quality dari leather yang ditawarkan. Dan juga dari sisi penggunaan lace-nya, ini tuh lace-nya kayak semi wax gitu guys, dan agak tipis secara build-nya. Jadi tali seperti ini menurut gue sih kalian harus double lace sehingga nggak gampang copot, karena kalau cuma ditali sekali aja itu bener-bener sering banget copot sih. So pengalaman gue pakai sepatu ini. Dan dari sisi insole-nya juga kalau kalian mau lihat ini beda ya kalau dibandingin sama yang versi reguler. Ini lebih empuk guys kalau dibandingin sama yang ini. Nih, ini kerasa banget, dipegang gini aja udah bisa langsung kerasa. Juga yang membedakan antara versi SD sama yang reguler ini, di bagian toe areanya rata-rata yang versi SD itu full leather gini guys. Dan yang versi yang reguler ada penggunaan material suede-nya. Jujur aja sih sebenarnya gue lumayan suka yang ini ya, ada implementasi suede kayak lebih deep gitu. Cuma ya balik lagi secara detail, kenyamanan dan lain sebagainya, gue sih tetap demen yang versi SD ini guys. Dan kalau untuk bagian bawahnya sendiri menurut gue sih standar aja, build-nya kayak sedikit bergerigi seperti ini, kotak-kotak gitu kalau kalian bisa lihat, nggak yang gimana-gimana banget. Dan menurut gue sih ini ya secara durabilitas aman-aman aja setelah beberapa kali gue pakai guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66 SD. Dan kenapa masih banyak orang yang suka sama sepatu ini di tahun 2024? Menurut gue nggak lain adalah karena memang dari sisi eksekusi dan juga craftsmanship yang ditawarkan oleh brand yang satu ini. Meskipun awalnya secara wave, terutama buat gue sendiri, mungkin gue jadi ngelirik sepatu ini karena awalnya ngelihat tren Samba, orang-orang pakai sepatu dengan tipe yang slim seperti ini. Tapi baik lagi, nggak akan bisa segede ini kalau nggak dari sisi nilai historinya itu gokil. Nggak akan bisa segede ini kalau misalnya secara craftsmanship-nya itu nggak bagus, secara kenyamanan nggak diperhatikan. Tapi menurut gue ya asli, ini bener-bener brand yang ya patut untuk kalian coba karena memang sebagus itu, dan menurut gue sih worth it banget ya guys. Di tengah harganya udah naik sekarang, tapi secara build dan juga quality-nya asli. Ini bisa dibilang salah satu sepatu yang gue happy banget secara quality, craftsmanship, dan
emang enak aja gitu guys buat dipakai sebagai daily casual wear gue. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang sepatu Onitsuka Tiger Mexico 66, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bagian bawah. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.